Kuasa hukum Mario Dandi meminta mantan kekasih Mario Dandi, Amanda atau APA, diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Kuasa hukum menyebut Mario Dandi menyebut nama mantan kekasihnya Amanda atau APA dalam berita acara pemeriksaan kasus penganiayaan David. Mario Dandi menyebutkan sebelum menganiaya David sempat bertemu Amanda yang menyampaikan informasi soal David dan juga AG. Namun kemarin Amanda membantah jika bertemu dengan Mario Dandi adalah untuk membahas perlakuan David kepada AG karena tidak mengenal keduanya. Kita sudah tersambung melalui Zoom dengan kuasa hukum Amanda, Erik Filemon Sibueai, dan juga kuasa hukum Mario Dandi, Dolfi Rompas. Selamat sore, Bapak-bapak. Ya, selamat sore, Mbak. Saya ke Bang Erik dulu. Jadi kalau kemarin isi laporan dari klien Anda atas pencemaran nama baik Mario Dandi, poin keberatannya di mana, Bang Erik? Ya, terima kasih, Mbak. Jadi begini, jadi keberatannya terkait hal laporan kami yaitu pencemaran baik atau perbuatan fitnah ya yang dilakukan oleh sebenarnya BAP-nya itu, isi dalam BAP itu di mana dari kuasanya MDS melakukan statement yang mengatakan ada motif atau bisikan terhadap pelaku MDS ini. Jadi melalui Amanda dikatakan oleh klien kami, APA lah yang disebutnya, sehingga bahwa itu yang menimbulkan kemarahan atau apapun ya kebenarannya ya. Padahal di pertemuan tersebut tidak ada terjadi suatu pembicaraan yang seperti yang diberitakan. Dan artinya ini hanya mengarang-arang fitnah saja ya. Itu kan juga yang waktu itu dikatakan Mario Dandi bahwa ini sebenarnya tidak asli begitu, bisikan dari APA ini kepada Mario Dandi, Bang Delvi? Saya ya? Ya. Oke, terima kasih, Mbak. Selamat sore. Mungkin perlu kami coba meluruskan dulu ya tadi pernyataan dari rekan Erik ya, yang mengatakan bahwa kami menyampaikan motif. Kami ingat betul bahwa kami sampai detik ini ya tidak pernah menyampaikan melalui pernyataan kami bahwa ada kata motif dari APA. Bahkan kami sendiri tidak mengenal APA itu siapa. Kami hanya mengetahui APA itu dari BAP ya yang disampaikan oleh klien kami kepada penyidik. Itu dulu. Soal bisikan? Tidak ada. Jadi kami sampai hari ini tidak ada mengatakan ya dari kata-kata kami mengatakan bisikan ya, mengatakan apa tadi motif dari saya ya, dari saya tidak pernah ada. Ini dulu saya luruskan. Oke. Yang kedua perlu kami sampaikan ya bahwa keterangan ya yang terkait dengan informasi APA tersebut itu kan sudah disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan. Coba ya simak dan nonton ya konferensi pers yang dilakukan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan pada kalau tidak salah tanggal 24 Februari. Oke. Ya, tunggu dulu, saya luruskan dulu nih biar ini lurus nih. Silakan. Nah, itu ya jadi tentunya apa yang disampaikan oleh Kapolres ya kan pada waktu yang lalu itu berdasarkan hasil daripada penyidikan. Nah, dan kami selalu menyampaikan hal tersebut yang sama ya yang disampaikan oleh Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan pada waktu yang lalu. Baik. Itu berdasarkan BAP ya dari klien kami. Jadi itu ada masih dalam proses penyidikan. Ya, jadi kami tidak menyampaikan kalau di situ, sesuatu yang di Bang luar Dolfi, itu. saya potong dulu, mohon maaf. Kalau di situ Ya. di BAP isi peran APA ini apa? Sama dengan yang disampaikan oleh kami berkali-kali bahwa seperti juga yang Bapak Kapolres sampaikan bahwa ada informasi ya informasi dari APA kepada klien kami. Oke. Itu yang kami sampaikan selalu setiap kali kami ditanyakan. Jadi ingat dulu ya bahwa kami ini menyampaikan satu bahwa kami sebagai kuasa hukum ya kami baik Bang menjalankan Dolfi, profesi. sebentar saya akan memberikan kesempatan untuk Bang Erik. Silakan Bang Erik. Saya luruskan dulu ini kan. Silakan sebentar Bang Dolfi, nanti saya akan kasih kesempatan. Silakan Bang Erik. Saya harus luruskan dulu biar ini clear, maksudnya biar clear. Ini BAP ini kan sifatnya rahasia yang tidak boleh untuk
keluarkan ke orang-orang ya, ke masyarakat lah contohnya. BAP itu sifatnya rahasia. Frase itulah yang menjadi klien kami ini secara psikologis atau secara psikisnya ini jadi terganggu terkait statement pemberitaan tersebut, sehingga dia dipanggil dekan di kampusnya, ya sampai dia terpikirlah dengan hal ini. Tapi kalau Jadi soal merugikan pertemuan secara immaterial. 2 minggu lalu dengan Mario Dandi, Enggak, tidak ada. tidak ada. Enggak, pertemuan maksudnya Mbak gimana? Pertemuan pada akhir bulan Januari 2023 itu pernah bertemu dengan Mario Dandi. Waktu itu ngobrolin apa antara Amanda atau APA Ya dengan biasalah anak-anak muda. Anak-anak muda kalau biasanya kumpul-kumpul kongko-kongko aja, tidak ada hal-hal tersebut yang dibicarakan, apa yang diberitakan itu. termasuk tidak ada kaitannya untuk Tidak ada kaitan sama sekali. kasus ini? Tidak ada. Oke, Bang Dolfi. Ya, jadi ini perlu diluruskan lagi nih buat rekan Erik ini. Jadi BAP itu tidak rahasia, Bang. Ya, jadi perlu kita luruskan. Karena BAP yang terkait dengan pernyataan itu kan sudah disampaikan oleh Kapolres. Jadi itu tidak rahasia lagi. Dan kami, ingat loh, kami tidak menyebut nama. Ya itu tapi Ya, kan secara rekan lengkap. menambah-nambahkan Dengar dulu, lagi tunggu lah dulu, dari Abang. hal tersebut ya kan. Dengar dulu saya Satu-satu bicara. silakan, Dulu, Bang Novi. Ya. Jadi kami tidak menyampaikan nama secara lengkap, ya. Kami menyampaikan inisial dan kami tidak mengenal siapa itu inisial itu, ya kan? Kami hanya menyampaikan berdasarkan apa yang klien kami sampaikan kepada penyidik. Masa tidak boleh kami menyampaikan kepada publik apa yang disampaikan oleh klien kami kepada penyidik? Iya Tidak kan? menyebutkan, tapi kan hal itu tertuang semua. Oke, nama-nama. tapi Bang Tidak, Dolfi pada saat kami- bertemu di akhir Januari 2023, klien Anda bersama dengan Amanda waktu itu ngobrolin apa? Benarkah memang Begini, benar-benar kami- kedua tidak Begini, kami harus luruskan dulu nih, bahwa kami tidak menyampaikan secara detail, kami juga memahami itu. Kami hanya menyampaikan apa yang ditanyakan oleh media kepada kami. Dan kami menyampaikan inisial, itu dulu. Nah, yang kedua, bahwa yang kami sampaikan itu adalah bagian dari proses hukum. Jadi tidak ada yang salah di situ. Ya kan? Apalagi kami yang menyampaikan ini adalah sebagai kuasa hukum menjalankan profesi advokat. Coba buka dulu lah undang-undang Ya, advokat. itulah Ya, harus kami mempunyai hak, kami bebas untuk melakukan ya hal-hal yang terkait di dalam pembelaan. Ya, nah mungkin itu Silakan aja, kami hormati. lah ya. Kami hormati. Tunggu dulu, saya bicara dulu. Ini kan satu-satu nih. Ini kan kesempatan saya. Balik ke substansinya. Tapi kan rekan nge-blow up ini ke publik ya kan, menceritakan bagaimana APA ini pernyataan yang keliru. Siapa yang memblow up? Kami semua semua ada tertuang rekan dengar dulu, dalam kami hanya dengar dulu, ini bahasa yang kami akan pertimbangkan juga nih. Jadi kami tidak pernah memblow up. Ya, jadi Bang Erik menganggap bahwa APA ini adalah dianggap sebagai kambing hitam atas kasus ini. Bukan, Betul dengar dulu. sekali. Kami hanya menyampaikan apa yang ditanyakan oleh media. Yang menyiarkan itu adalah media. Jadi ingat loh, ini yang disampaikan kepada kami memblow up itu siapa yang memblow up? Ini tunggu dulu. Bang Erik. Ya. Jadi kami tidak memblow up, kami hanya menjawab. Sebentar, Bang Dolfi, kita kasih kesempatan ke Bang Erik. Ya, sebenarnya kan terkait hal tersebut kan, apakah kliennya memberikan izin untuk memberitakan seperti itu yang diterangkan dalam BAP, ya kan? Kalau tidak dapat diterangkan, tidak boleh dipublikasikan. Di dalam kuasa. Oke, kita balik lagi ke substansinya, ke masalah ini, Bapak-bapak. Kami diberi kewenangan untuk memberikan keterangan-keterangan, ya. Jadi itu adalah internal kami. Itu hak kami. Melakukan perbuatan tersebut gitu, melakukan bisikan jadi dalam keterangan. Jadi maksudnya Bang Erik adalah mau dianggap APA ini atau Amanda sebagai kambing hitam dalam kasus ini? Ya, Mbak. Jadi laporan inilah yang akan klien kami melakukan hak hukumnya, biar kebenaran ini terungkap. Benar nggak? Gitu. Ya, bagi kami tidak ada masalah. Itu kan laporan itu hak dari setiap warga negara. Tentunya kami akan menjawab ya berdasarkan dengan fakta-fakta hukum. Nah, jadi bagi kami juga akan kami analisa juga ya laporan yang disampaikan yang sudah disampaikan akan kami analisa. Tentunya semua kan mempunyai konsekuensi hukum, ya kan? Ya sama-sama kita uji lah nanti. Jadi dalam hal ini. Tapi kalau Bang Dolfi menganggap bahwa memang ada keterlibatan dari Amanda dalam kasus penganiayaan David.
Jadi begini Mbak, jadi dalam hal ini kami tidak mau menyampaikan sesuatu berdasarkan pendapat kami. Jadi harus kami luruskan. Jadi yang kami sampaikan itu adalah apa yang disampaikan oleh klien kami di dalam BAP. Dan itu hal yang biasa, Baik. ya kan? Ya, Ya. itu merupakan tugas dan tanggung jawab dari Ya. lawyer. Apabila ditanya oleh media, ya kami tentu akan menjawab ya dengan artinya tidak harus semuanya, Baik. ya kan? Oke, siap. Terima kasih Bang Dolfi. Terakhir singkat saja Bang Erik, silakan. Ya, makanya dari itu Mbak, kami dengan keterangan tersebut kamilah melaporkan sebagaimana 310, barang siapa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal supaya maksud terang, supaya diketahui umum. Di ayat 2-nya dikatakan jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau Tapi gambaran itu yang pernyataan itu membiarkan. ada dalam Baik, BAP. Itu kan sudah baik. ada Jadi Terima tidak ada kasih perintah Bapak-Bapak. Mohon menyerang. maaf kami harus Sehingga potong perintah karena waktunya di dalam terbatas. BAP. Terima kasih untuk Erik Filemon, kuasa hukum Amanda atau APA, dan juga Bang Dolfi Rompas, kuasa hukum dari Mario Dandi. Sehat selalu Bapak-Bapak.